Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketidakpastian pengukuran. Ya, jadi pembahasan kita adalah tentang ketidakpastian pengukuran dan juga penyajian hasil ukur. Ketelitian dalam melakukan pengukuran itu merupakan tuntutan yang sangat penting dalam fisika, karena fisika sangat erat katanya dengan suatu hasil pengukuran. Akan tetapi dalam suatu pengukuran tidak ada pengukuran yang benar-benar 100% akurat. Oleh karena itu ada penyajian hasil ukur yang ditetapkan, yang itu dengan cara menyajikan hasil ukur itu bersamaan dengan ketidakpastiannya. Nah, lalu bagaimana cara penyajian hasil ukur itu dengan ketidakpastian pengukuran? Nah, maka nanti ada beberapa cara dalam melakukan pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran tunggal. Untuk pengukuran tunggal, maka hasil pengukuran harus disajikan dengan cara yang telah ditetapkan, yaitu ini. Jadi penyajian hasil ukur untuk pengukuran tunggal. Jadi hasil ukur ini nanti dituliskan dalam bentuk X plus minus delta X. Jadi untuk HU ini adalah hasil ukur, kemudian X ini adalah pembacaan skala pada alat ukur, kemudian delta X ini adalah ketidakpastian. Ketidakpastian dari pengukuran. Nah, untuk pengukuran tunggal, maka ketidakpastiannya itu adalah setengah kali skala terkecil. Jadi untuk pengukuran tunggal berarti melakukan pengukuran hanya dengan satu kali saja. Misalkan kita mengukur panjangnya pensil dengan penggaris hanya dilakukan satu kali. Nah, ini untuk pengukuran tunggal, maka untuk ketidakpastiannya ini sama dengan setengah kali skala terkecil dari alat ukur. Nah, contohnya, ya, ini contoh, misalkan penggaris untuk skala terkecilnya, skala terkecil pada penggaris itu biasanya adalah 1 mm. Ini adalah 1 mm. Maka untuk pengukuran satu kali saja atau pengukuran tunggal, ketidakpastiannya adalah setengah kali 1 mm. Berarti ini adalah 0,5 atau setengah mm. Atau kalau dijadikan dalam cm berarti 0,05 cm. Gitu ya. Jadi misalkan panjang penggaris, panjang pensil maksudnya, panjang pensil yang diukur dengan penggaris itu adalah 7,5 ya, misalkan 7,5 cm. Ini kan panjang pensil diukur dengan penggaris.
itu adalah 7,5 cm. Ya, jadi misalkan 7,5 cm, maka nanti dalam penyajian hasil ukurnya itu adalah 7,5 plus minus 0,05 cm. Jadi ini adalah ketidakpastian dari penggaris. Kemudian ini adalah hasil pembacaan yang ditunjukkan pada saat mengukur pensil. Jadi untuk ketidakpastiannya, saya ulangi lagi, ketidakpastian untuk pengukuran tunggal ini adalah setengah kali skala terkecil pada alat ukur yang digunakan. Nah, itu adalah cara penyajian hasil ukur tunggal. Apakah hanya penggaris saja? Tentu saja tidak. Untuk semua pengukuran, semua alat ukur, jika dilakukan sekali pengukuran, maka cara penyajiannya seperti halnya yang dicontohkan ini. Tinggal nanti skala terkecilnya yang berbeda-beda tergantung pada ketelitian alat ukur. Nah, suatu misal kalau menggunakan jangka sorong, jadi misalkan jika menggunakan jangka sorong untuk mengukur misalkan diameter dari spidol ini ya. Jadi kalau misalkan menggunakan jangka sorong, menggunakan jangka sorong, maka misalkan skala terkecil pada alat itu, skala terkecil jangka sorong, ini misalkan adalah 0,1 mm. Nah, maka ketika pembacaannya, jika pembacaan skala yang ditunjukkan oleh jangka sorong adalah misalkan diameter dari diameter dari spidol itu adalah 1,5 cm gitu ya. Misalkan 1,55 cm. Ini sebetulnya cukup besar ya. Maka penyajian hasil ukurnya, hasil ukurnya nanti adalah hasil ukur sama dengan X plus minus delta X. Nah, delta X nya adalah setengah kali ini. Jadi X 1,55 plus minus, jadi ini adalah setengah kali 0,1 mm diubah ke cm, berarti 0,01 cm, berarti kalikan setengah 0,01, jadi ini adalah 1,55 plus minus ini, kemudian ini berarti adalah 0,005 cm. Nah, ini adalah pembacaan pada jangka sorong. Nah, pada suatu hasil pengukuran, maka nanti ketidakpastian itu bisa juga dinyatakan dalam ketidakpastian yang mutlak seperti itu, setengah kali skala terkecil, ataupun dengan simpangan baku untuk pengukuran yang berulang, bisa juga dinyatakan dengan kesalahan relatif. Jadi ini kesalahan relatif pada pengukuran atau biasa kita singkat dengan KR, kesalahan relatif. Ini adalah ketidakpastian pengukuran dibagi dengan
hasil pembacaan pada skala dikalikan dengan 100%, atau X ini adalah yang tadi nilai ukurnya yang diperoleh dari pembacaan alat ukur. Nah, ini adalah cara penyajiannya dalam bentuk persentase kesalahan relatif. Nah, lalu bagaimana dengan pengukuran yang dilakukan secara berulang atau lebih dari satu kali? Jadi yang kedua, metode pengukuran waktu adalah pengukuran berulang. Misalkan 5 kali pengukuran, mengukur pensil dilakukan dengan hal yang sama, kemudian dilakukan sebanyak 5 kali. Atau pengukuran waktu dengan pengukuran waktu yang sama, alat yang sama, objek yang diukurnya sama, tetapi dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, untuk pengukuran berulang, maka ketidakpastian pengukuran ketidakpastian pengukuran itu nanti disajikan dalam bentuk simpangan baku. Nah, jadi dengan simpangan baku. Nah, bagaimana persamaan untuk simpangan baku? Jadi untuk simpangan baku, atau kita singkat nanti SB, simpangan baku, ini adalah sama dengan akar dari total atau penjumlahan dari data ke N ke I dikurangi dengan rata-rata kuadratkan dibagi dengan banyaknya pengukuran kalikan banyaknya pengukuran min 1, atau simpangan baku ini adalah 1/N dikalikan dengan banyaknya pengukuran. Ini itu adalah banyaknya pengukuran atau pengulangan sigma I kuadrat min sigma XI kuadrat per banyaknya pengukuran kurangi 1. Jadi untuk N ini adalah banyaknya pengukuran atau pengulangan. Banyaknya pengulangan. Kemudian X bar ini adalah rata-rata data, rata-rata hasil ukur. Kemudian XI ini adalah hasil ukur ke I. Sedangkan untuk penyajian hasil ukurnya ini sama dengan X rata-rata plus minus simpangan baku. Jadi untuk penyajiannya itu adalah rata-ratanya di plus minus dengan simpangan baku dari pengukuran itu. Ya, jadi misalkan untuk pengukuran sebanyak 5 kali, maka nanti kita harus mencari rata-ratanya pengukuran itu berapa. Kemudian simpangan bakunya dimasukkan ke persamaan pada statistika itu, pada rumus simpangan baku yang telah disajikan dalam bentuk akar tadi. Ini contoh misalkan kalau misalkan pengukuran waktu sebagai contoh.
Jadi misalkan pengukuran pertama itu diperoleh 3,40 sekon, kemudian diukur lagi 3,20 sekon, kemudian lakukan percobaan lagi, mengukur waktunya diperoleh 3,20 sekon, kemudian diukur lagi, ternyata diperoleh 3,50 sekon, kemudian kelima terakhir diperoleh hasil ukurnya adalah 3,30 ya. Contoh ini. Jadi banyaknya pengukuran N di sini ini adalah banyaknya pengukuran kita adalah 5. Nah, jadi ya, jumlahnya data itu ada 5. Nah, maka untuk rata-ratanya nanti tinggal untuk mencari T, karena ini waktu misalkan T rata-rata berarti 3,40 ditambah 3,20 ditambah 3,20 ditambah 3,50 ditambah 3,30 dibagi dengan 5. Maka itu nanti diperoleh rata-ratanya ini adalah 3,32 sekon. Kemudian untuk simpangan bakunya, tadi kan kita menggunakan akar dari sigma data ke I dikurangi rata-rata per banyaknya pengukuran kalikan banyaknya pengukuran min 1. Jadi ini nanti adalah akar dari, nah ini data pertama. Untuk data pertama tadi adalah berapa? 3,40. 3,40 dikurangi rata-rata 3,32 kuadrat plus 3,20 min 3,32 kuadrat. Kemudian data yang ketiga 3,20 min 3,32 kuadrat, ditambah lagi data yang keempat 3,50 min 3,32 kuadrat. Kemudian data yang kelima terakhir 3,30 min 3,32 dikuadratkan. Ini kemudian dibagi dengan banyaknya pengulangan dikalikan dengan banyaknya pengulangan min 1. Oh, ini 5 ya N-nya. Harus langsung diganti aja 5. Nah, ini adalah 5. Oke. Jadi yang atas ini nanti akar dari ini 0,08 kuadrat ditambah min 0,12 kuadrat ditambah min 0,12 kuadrat ditambah 0,18 kuadrat ditambah 0,02 kuadrat dibagi dengan 20, itu 5 kalikan 4 dibagi dengan 20. Nah, di sini hasilnya adalah 0,0583. Nah, ini kita bulatkan jadi 0,058. Nah, sehingga hasil ukurnya disajikan itu adalah 3,32 rata-ratanya tadi ditambah
kurangi plus minus 0,058 sekon. Nah, ini adalah contoh penyajian hasil pengukuran berulang. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu pada video ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.